fun, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, nama saya Nur Aini Alfa, dan teman saya Dika Nur Kholisatul Mar'ah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menerangkan tentang proses belajar, yang meliputi perhatian, memori, elaborasi, berpikir, dan problem solving. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada suatu benda. Misalnya, ini berarti seluruh aktivitas individu dicurahkan atau dikonsentrasikan pada benda tersebut. Macam-macam perhatian. Ditinjau dari segi timbulnya perhatian, yaitu spontan dan tidak spontan. Perhatian spontan sendiri adalah perhatian yang timbul dengan sendirinya. Sedangkan perhatian tidak spontan ialah perhatian yang ditimbulkan dengan sengaja. Kemudian ditinjau dari segi banyaknya objek, yaitu perhatian yang sempit dan perhatian yang luas. Perhatian yang sempit adalah perhatian individu pada suatu saat yang hanya memerhatikan objek yang sedikit. Sedangkan perhatian yang luas adalah perhatian individu yang pada suatu saat dapat memerhatikan objek yang banyak sekaligus. Kemudian ditinjau dari segi sifatnya, yaitu perhatian statis dan dinamis. Perhatian statis adalah perhatian yang tetap terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan perhatian dinamis adalah bila mana pemusatannya berubah-ubah atau selalu berganti objek. Kemudian dilihat dari segi derajatnya, yaitu perhatian tingkat tinggi dan tingkat rendah. Yang selanjutnya yaitu memori. Pengertian memori menurut Chaplin 2002 yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Memori menggunakan rekaman untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan, sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi khusus. Selanjutnya yaitu jenis-jenis memori. Memori sensoris, kemudian memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori sensoris berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerima panca indera. Memori sensoris ini merupakan informasi melalui saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Kemudian memori jangka pendek, yaitu proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan secara lama. Kemudian memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Elaborasi. Menurut KBBI, arti dari kata elaborasi adalah penggarapan secara tekun dan cermat. Dalam kegiatan elaborasi, guru mendorong peserta didik membaca dan menuliskan hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengar pendapat untuk lebih mendalami sesuatu, menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen, mendalami penguatan tentang sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, membiasakan peserta didik membaca dan menulis, menguji prediksi atau hipotesis, menyimpulkan bersama, dan menyusun laporan atau tulisan, menyajikan hasil belajar. Oke, yang selanjutnya yaitu berpikir. Pengertian berpikir sendiri adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman dan pengertian yang kita kehendaki. Dalam berpikir, terdapat berbagai pengertian berpikir kreatif, proses berpikir, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu proses berpikir. Dalam simbol-simbol yang digunakan dalam berpikir, pada umumnya berupa kata-kata
atau bahasa. Karena itu sering dikemukakan bahwa bahasa dan berpikir mempunyai kaitan yang erat. Dengan bahasa, dapat tercipta ratusan, bahkan ribuan simbol yang memungkinkan manusia dapat berpikir begitu sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain. Sekalipun bahasa mempunyai alat yang cukup ampuh dalam proses berpikir, namun bahasa bukan satu-satunya alat yang digunakan dalam proses berpikir, sebab masih ada lagi yang dapat digunakan, yaitu bayangan atau gambaran. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam berpikir. Macam-macam berpikir ada 3, yaitu berpikir induktif, berpikir deduktif, dan berpikir analogis. Nah, berpikir deduktif yaitu proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari preposisi yang sebelumnya sudah ada menuju ke preposisi baru yang akhirnya membentuk sebuah kesimpulan. Selanjutnya yang kedua yaitu berpikir induktif. Berpikir induktif. Induktif sendiri memiliki arti bersifat induksi. Sedangkan induksi merupakan proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan sebuah kesimpulan atau referensi. Yang terakhir yaitu berpikir secara analogis. Berpikir analogis adalah suatu aktivitas mental dalam menarik kesimpulan secara induktif dengan memperhatikan pola hubungan atau struktur hubungan antara masalah yang sudah diketahui sumbernya dengan masalah yang akan diselesaikan. Selanjutnya yaitu tingkat-tingkat berpikir. Nah, tingkat-tingkat berpikir sendiri ada konkret, skematis, dan abstrak. Tingkatan konkret merupakan proses berpikir lewat bayang atau tanggapan khusus yang terjadi dari pengamatan panca indera yang bersifat konkret. Berpikir dalam tingkatan ini mengandung kesatu dengan yang lain yang belum ada. Itu tingkat skematis atau bagan. Anggapan tidak lagi menjadi dan seseorang sudah mempunyai gambaran umum. Untuk itu, seseorang sudah bisa membandingkan keadaan atau sifat dari banyak benda yang diamati sebab sudah mengetahui bagaimana cara membangun sikap kritis. Dan yang ketiga adalah tingkat abstrak. Tingkat abstrak adalah saat seseorang memakai pengertian yang dibagi atas beberapa golongan pada proses berpikir. Seseorang tidak lagi membayangkan sebuah benda sebab alam pikiran sudah dipenuhi dengan pengertian umum sebagai bahasa. Sedangkan dalam jiwa digunakan untuk menyusun pengertian atas dasar arah yang sudah ditentukan oleh problema atau soal yang harus diselesaikan. Selanjutnya yakni problem solving. Pengertian problem solving menurut para ahli. Yang pertama menurut Evans dalam Suherman 2005, problem solving atau pemecahan masalah adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang pas untuk tindakan dan perubahan kondisi sekarang menuju situasi yang diharapkan. Yang kedua yaitu menurut Chauhan dalam Satria 2009. Chauhan berpendapat bahwa problem solving atau pemecahan masalah adalah tingkat tertinggi dari proses belajar karena adanya prediksi, analisis dari faktor-faktor, dan prinsip untuk mengembangkan hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga yaitu menurut Rahman 2005, yang isinya yaitu problem solving merupakan proses berpikir yang dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan Nah, yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi problem solving. Menurut Rahman 2005, yang pertama yaitu stimulus yang menimbulkan masalah, dan yang kedua yaitu sifat-sifat masalah, seperti sulit ke mudah, baru, lama, penting menjadi kurang penting, dan melibatkan sedikit atau banyak masalah lain. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kami menyampaikan materi. Kurang lebihnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saatnya merenung dan
syukur. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu.